Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, guys. Udah kayak YouTuber belum tuh? Oke. Jadi, ini adalah podcastnya Menshe. Di sini aku bakalan cerita-cerita sedikit ke kalian tentang topik yang sebenarnya agak serius sih ya kalau kita bahas di podcast ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi aku bakalan cerita tentang pengalaman aku menjadi seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Oh iya, sebelum aku nantinya bakal ngomong panjang lebar nih ya, mungkin buat yang belum kenal sama aku, kita kenalan dulu kali ya. Soalnya kalau kata orang kan, tak kenal maka ta'aruf. Enggak deng. Bercanda guys. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Kenalin, nama aku Dewi Misha Alivia. Aku asli Jakarta. Jadi lahir dan besar di Jakarta. Tapi waktu SMA aku pindah ke Kebumen karena ikut orang tua yang harus pindah ke Kebumen. Nah, setelah lulus SMA aku pindah lagi alias merantau sih ya ke Semarang. Jadi sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Semarang, tepatnya di Universitas Negeri Semarang. Sekarang aku menempuh pendidikan di jurusan Teknik Elektro, program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Sekarang udah jalan semester ke-4. Ya udah hampir 2 tahun lah ya aku kuliah. Walaupun sekarang kuliah di semester 4 ini kita kuliahnya secara online karena ada pandemi COVID-19 ini. Teman-teman semua, kita sama-sama berdoa ya, semoga pandemik ini bisa segera berakhir. Jadi kita bisa menjalankan aktivitas kita kayak biasanya lagi. Amin. Oke, back to topic. Jadi aku mau sharing ke kalian semua tentang pengalaman aku kuliah di prodi PTIK ini. Kalau di Universitas Negeri Semarang, prodi PTIK ini masuknya ke Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Aku nggak tahu juga sih ya kenapa prodi PTIK ini masuknya ke jurusan Teknik Elektro. Di UNES juga ada prodi Teknik Informatika yang murni. Tapi kalau prodi Teknik Informatika yang murni masuknya ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelumnya sih waktu aku mau daftar kuliah di PTIK ini, aku nggak tahu kalau misalnya PTIK masuknya ke jurusan Teknik Elektro. Oh ya, for your information, kuliah di prodi PTIK UNES ini aku dulu masuknya lewat jalur SNMPTN. Alhamdulillah ya. Awal pertama tahu tentang Universitas Negeri Semarang, aku tahunya dari guru SMA ku. Jadi beliau itu alumni UNES, tapi beliau kuliahnya prodi pendidikan matematika UNES. Bisa dibilang dulu pas SMA aku lumayan dekat sama beliau. Jadi semisal waktu istirahat, aku sama teman-temanku tuh sering diajak ngobrol sama beliau.
untuk sharing-sharing mengenai dunia perkuliahan. Apalagi waktu kelas 12. Nah, itu kan kita lagi galau-galaunya ya buat nentuin jenjang pendidikan apa yang selanjutnya mau kita ambil. Singkat cerita, akhirnya aku tertarik dengan UNES dan ya, aku juga tertarik dengan prodi PTIK. Kalau PTIK ini aku tertarik waktu pas SMA dulu, terus pas SMP juga gitu. Jadi aku tertarik waktu guru TIK aku ngajar. Jadi dulu pandangan awalku tentang PTIK ini mungkin kita bakalan belajar tentang Microsoft atau PowerPoint, Excel, dan sebagainya itulah ya. Dan tentang komputer tentunya, sedikit mengenai tentang jaringan waktu pas SMA dulu. Nah, sekarang kan aku udah jalan hampir 4 semester nih ya di prodi PTK ini. Gimana? Apa pandangan aku yang dulu tentang PTK ini sama kayak apa yang aku pelajarin sekarang? Bisa dibilang beda sih ya. Jadi waktu pas awal semester 1 kita tuh belajar tentang mata kuliah yang dasar kayak matematika, fisika, logika pemrograman, sama ada juga sistem operasi. Terus juga kita belajar tentang mata kuliah yang berhubungan sama jurusan kita ya, yaitu teknik elektro. Jadi kita mahasiswa PTK ini juga belajar tentang hal-hal dasar mengenai teknik elektro, misalnya kayak elektronika dasar. Kita belajar tentang resistor, diode, terus juga rangkaian listrik dan teman-temannya itulah ya. Nah, udah masuk semester 2 dan 3, kita mulai belajar ngoding nih. Nah, ini nih yang identik sama prodi teknik informatika, ngoding. Kalau di semester 2 kita belajar ngoding pakai bahasa C++. Nah, kalau semester 3 kita bakal belajar ngoding pakai bahasa Java. Terus kita juga belajar tentang basis data, terus web juga. Nah, kalau web ini kita pakai HTML sama CSS. Terus gimana sama semester 4 ini? Kalau yang semester 4 aku jalanin ini, kita bakalan belajar tentang multimedia, kayak ngedit video, gambar, audio juga. Nah, kayak podcast gini nih. Ini juga termasuk dalam pelajaran kita mengenai audio. Oh iya, di semester 4 ini kita juga bakal belajar tentang pendidikan. Kita belajar tentang gimana sih kurikulum itu, terus strategi pembelajaran apa sih, gimana strategi pembelajaran yang tepat buat kita terapin nanti ke murid-murid kita nanti. Insya Allah nanti kan kita bakal jadi guru ya, amin amin, semoga. Nah, itu tuh yang bedain pendidikan teknik informatika dan komputer sama prodi teknik informatika yang murni. Di sini kita juga bakalan belajar gimana menjadi seorang tenaga pendidik yang baik dengan melihat murid-murid kita, dan juga tentunya dengan melihat perkembangan zaman yang saat ini udah berkembang pesat banget. Walaupun pastinya banyak cobaan dan rintangan selama kuliah, bukan cuma di prodi PTK ini ya teman-teman, mungkin di prodi atau jurusan lain pasti ada kesulitan sama hambatannya masing-masing.
Tapi alhamdulillah aku sih bersyukur banget bisa keterima dan bisa kuliah belajar di prodi PTK ini, dan ya udah bisa berjalan kuliah 4 semester ini. Kita saling mendoakan ya teman-teman, semoga ilmu yang kita dapatkan entah dimanapun kita belajar, semoga ilmu yang udah kita pelajari nantinya bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita, bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Mungkin sekian dulu kali ya ceritaku tentang pengalaman aku kuliah di prodi PTK ini. Semoga ada informasi yang bisa bermanfaat, yang bisa teman-teman ambil, dan semoga teman-teman juga suka. Maaf kalau misalnya masih banyak kata-kata yang mungkin kurang jelas atau kurang menarik gitu ya. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.